Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Jadi untuk pembelajaran matematika pada pagi hari ini kita akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu akan menggunakan media PowerPoint untuk menjelaskan ke kalian. Jadi silahkan simak, nanti di akhir penjelasan dari Ibu silahkan jika ada yang masih belum paham bisa ditanyakan. Oke, pertama-tama kita akan mempelajari tentang data. Nah, sebelum itu sebagai pengantar, mari kita cek apa saja yang ada di tempat pensil kalian. Nah, untuk Ibu sendiri, di dalam tempat pensil Ibu mempunyai pulpen, pensil, penghapus, rautan, penggaris, tip X, dan stabilo. Nah, untuk pulpen Ibu punya 3, pensilnya 2, penghapus 1, rautan 1, penggaris 1, tip X 1, dan stabilo 1. Nah, informasi-informasi tadi silahkan kalian tulis di kertas. Nah, dari hasil yang kita sudah tulis di kertas tadi itu merupakan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Nah, informasi ini bisa kita sebut dengan data. Nah, data itu apa? Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Oke, selanjutnya penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, tabel itu ada beberapa macam. Yang pertama ada tabel baris dan kolom. Itu bisa kita lihat tabel jumlah dari masing-masing jenis alat tulis. Nah, ada 2 kolom, yaitu yang pertama jenis alat tulis dan yang kedua jumlah. Untuk jenis alat tulisnya kita tulis nama-namanya, pulpen, pensil, penghapus, dan sebagainya. Terus jumlahnya itu ya jumlah dari barang tersebut. Nah, untuk tabel yang kedua adalah tabel kontingensi. Nah, tabelnya itu berbentuk seperti itu. Tabel jumlah siswa kelas 7 menurut jenis kelamin. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, ini tabel, contohnya tabel nilai ulangan harian matematika siswa kelas 7A. Nah, itu kita kelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Nah, biasanya kalau data yang kamu peroleh itu cukup banyak, kamu bisa menyajikan dalam tabel ini agar bentuknya jadi lebih sederhana. Seperti itu. Nah, itu tabelnya itu ada 2 kolom, nilai dan frekuensi. Untuk nilai 61 sampai 70 frekuensinya ada 3, 71 sampai 80 frekuensinya ada 12. Oke, terus materi selanjutnya yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, diagram juga ada beberapa macam. Yang pertama ini ada diagram batang, tinggi badan siswa kelas 7A. Nah, yang sebelah kiri itu adalah tabelnya, tabel tinggi badan siswa kelas 7A itu sebagai berikut. Tinggi badan siswa dalam cm 135 ada 5 orang, ada 5 siswa. 136 ada 6 siswa. 137 cm ada 10 siswa. 138 cm ada 5 siswa dan 139 cm ada 4 siswa. Nah, jumlah siswanya ada 30. Nah, kita membuat diagram batang dari data tersebut. Nah, contoh diagram batangnya ada yang di sebelah kanan itu. Jadi yang untuk yang
Nah, cara membuatnya itu kalian buat sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berhubungan. Sumbu datar menyatakan kategori dan sumbu tegak menyatakan banyak data atau frekuensi dari masing-masing kategori. Kemudian gambar setiap data satu persatu secara berurutan sehingga diperoleh gambar seperti yang sudah tertera di PPT. Untuk selanjutnya yaitu diagram garis. Nah, datanya kita masih menggunakan yang tadi. Nah, diagram garis ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim dan cuaca pada rentan waktu tertentu dan lain sebagainya. Sesuai namanya, pada diagram garis data akan digambarkan berbentuk garis. Nah, cara menyajikan data dalam diagram garis ini hampir sama dengan diagram batang. Hanya langkah akhirnya saja yang berbeda. Kalian hanya perlu menarik garis secara berurutan dari titik-titik yang telah disesuaikan dengan data. Nah, untuk selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini mempunyai rumus diagram lingkaran. Yang pertama, rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Jadi di diagram lingkaran itu ada dua bentuk, derajat dan persen. Nah, untuk derajat itu besar sudutnya sama dengan frekuensi dibagi data kali 360 derajat. Nah, untuk yang berbentuk persen itu besar persentasenya adalah frekuensi dibagi jumlah data kali 100%. Nah, ini untuk yang bentuk yang di diagram lingkaran tinggi badan yang derajat, dalam derajat. Ini contohnya masih pakai soal yang tadi, yang tinggi badan siswa. Nah, itu contoh perhitungannya yaitu besar sudut tinggi yang 135 cm sama dengan frekuensi tinggi 135 cm dibagi jumlah data kali 360 derajat. Nah, tadi kan yang tinggi badannya 135 cm kan berjumlah 5 orang. Berarti 5 dibagi jumlah data seluruhnya yaitu 30 dikalikan 360 derajat menghasilkan sudut 60 derajat dan sebagainya. Kemudian kita gambarkan ke sebuah lingkaran menjadi seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu diagram lingkaran tinggi badan dalam bentuk persen. Nah, ini juga masih pakai soal yang tadi. Cara penghitungannya yaitu besar persen tinggi 135 cm sama dengan frekuensi tinggi 135 cm dibagi jumlah data kali 100%. Nah, jumlah frekuensi tinggi yang 135 cm kan ada 5 orang dibagi jumlah data yaitu 30 dikalikan 100% menghasilkan 16,7%. Nah, itu kita hitung semuanya. Kita tinggal masukkan aja ke rumus yang tadi seperti contoh yang ibu berikan tadi, kemudian kita gambar menjadi seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, ibu akan memberi tugas. Nah, tugasnya informasi alat tulis kalian tadi yang sudah dicatat di kertas, kalian buat data tersebut menjadi tabel dan juga diagram seperti contoh yang sudah ibu terangkan tadi. Jadi cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.